Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan dulu, nama Bapak adalah Supriyanto. Bapak mutasi atau berpindah tugas dari SMP Negeri 1 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, pindah tugas ke SMP Negeri 10 Surakarta. Mungkin itu perkenalan singkat dari Bapak. Pada kesempatan ini, Bapak mengajar di kelas kalian, meneruskan dari Bapak Nur, yaitu melanjutkan materi kelas 9. Pada kesempatan ini, karena detik-detik menjelang ujian sekolah sudah di depan mata, jadi pada kesempatan ini Bapak akan membahas materi yang berkaitan dengan kisi-kisi ujian sekolah, ya. Kisi-kisi ujian sekolah. Jadi mohon diperhatikan dengan seksama, ya. Mudah-mudahan ilmunya banyak diserap sehingga memahami materi ini. Coba perhatikan dulu kisi-kisi ujian sekolah. Yang pertama adalah menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk lain, dan benda-benda di sekitar, serta pentingnya penggunaan satuan standar baku dalam pengukuran. Ini adalah materi kelas 7. Secara umum teorinya Bapak jelaskan sedikit, yaitu kita harus paham tentang besaran pokok. Ada 7 besaran pokok yang harus kalian ingat dan harus kalian hafalkan. Yang pertama, panjang, satuannya meter, alat ukurnya adalah mistar, jangka sorong, mikrometer, stroke. Maksudnya satuan ini adalah satuan SI, satuan internasional. Ya. Kemudian besaran pokok massa, satuan internasionalnya adalah kilogram, alat ukurnya adalah deraja atau timbangan. Kemudian waktu, satuan internasional adalah sekon, alat ukurnya adalah jam stopwatch. Suhu, satuan internasionalnya adalah Kelvin, alat ukurnya adalah termometer. Kemudian kuat arus listrik, satuan internasionalnya ampere, alat ukurnya ampere meter. Kemudian intensitas cahaya, satuan internasionalnya adalah kandela, alat ukurnya fotometer. Kemudian jumlah zat, satuannya adalah mol. Jadi kalian harus mengingat 7 besaran pokok ini. Jangan sampai ya tidak hafal, harus hafal di luar kepala. Selain yang saya sebutkan ini 7 ini, itu adalah besaran turunan. Jadi kamu hafalkan saja 7 besaran pokok ini. Sisanya itu besaran turunan. Ya, jelas? Kita langsung bahas saja soal-soalnya. Yang merupakan besaran pokok, satuan pokok, dan alat ukur yang benar. Ya, besaran pokok, ya, alat ukur yang benar. Ini massa ya, ini kurang. Nah, massa, satuannya gram, satuan internasionalnya gram. Satuan pokok itu maksudnya satuan internasionalnya. Gram, salah. Alat ukurnya neraca. Suhu, satuan internasionalnya adalah Kelvin, betul. Alat ukurnya termometer. Waktu, satuan internasionalnya adalah sekon. Alat ukurnya stopwatch, betul. Panjang, alat satuan internasionalnya meter, betul. Tapi alat ukurnya bukan speedometer. Ya, alat ukurnya panjang itu ya meteran, voltmeter, penggaris, dan sebagainya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Ya, ini jawaban yang pertama. Kalian boleh screenshot. Screenshot boleh, difoto boleh. Oke, Bapak lanjutkan soal berikutnya. Seorang siswa mengukur lebar sepotong kertas dengan mistas seperti gambar berikut. Hasil pengukurannya ini adalah ini menggunakan satuan milimeter. Ya, kita lihat sini. Padahal penggaris itu satuannya sentimeter. Di sini posisi di sini, ini terus berakhir di sini. Berarti kalau di sini kan 5. Ini ke sini 5, tapi nggak nyampe 5, dikurangi satu strip itu 0,1, 0,1, 0,2, 0,3.
Berarti ini 0,3. Jadi 5 dikurang 0,3. Ya, 0,3. Karena tidak nyampe, diukurkan dari 0. Ini kan kurang dari 0. Ya, jadi 5 dikurang 0,3. Jadi 0, ya 4, ya sorry 4,7 cm. Nah, ini karena satuannya milimeter, cm ke milimeter dikalikan 10 jadi 47 mm. Jawabannya adalah A. Silahkan di screenshot dulu jawaban nomor 2. Ya, kita lanjutkan lagi. Nomor 3. Seorang siswa melakukan pengukuran dengan alat-alat gambar berikut ini. Besar yang diukur dan hasil berturut-turut adalah, yang kita ukur ini adalah massa, bukan berat, bukan volume. Jadi yang kita ukur ini adalah massa. Jadi kalau volume salah. Ya, terus kita hitung totalnya ini berapa. Ini satuannya adalah gram ya. Di sini 2 kilogram ditambah 500 gram ditambah 50 gram. Jadi satuannya disamakan dulu. Kilogram itu diubah ke kilo kalikan 1000, 2000 gram ditambah 500 gram ditambah 50 gram. Jadi totalnya adalah 2550 gram. Karena jawabannya kilogram, kita ubah ke kilogram dibagi 1000. Jadi 2,55 kilogram. Jadi jawabannya adalah C. Silahkan di screenshot. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini adalah gambar jangka sorong. Ya, jangka sorong. Jangka sorong di sini. Cara membaca jangka sorong kita lihat ini. Kita lihat posisi paling bawah. Paling atas ini skala utama, yang paling bawah skala nonius. Paling bawah menunjukkan 0 ini, di atas menunjukkan angka berapa. Ini kan 1, ini 2, berarti ini 1,1. Jadi menunjukkan 1,1 tapi belum nyampe 1,2. Ya, 0 di sini menunjukkan 1,1 sudah lewat 1,1 tapi belum nyampe 1,2. Jadi ditulis dulu 1,1. Ya. 1,1. Satuannya sentimeter. Terus cari garis di bawah dengan garis atas, skala di bawah dengan skala di atas itu berimpit. Nih berimpit. Ya. Berimpit di sini. Angka berapa ini? 5. Angka 5. Ya, tinggal jumlahkan. Tinggal ditaruh di belakangnya aja, nggak perlu jumlahkan. Jadi taruh di belakangnya. Jadi 1,15 cm. Jadi tinggal taruh di belakangnya. Skala paling bawah kan 1,15 cm. Untuk jangka sorong satuannya cm. Saya kasih contoh yang kedua. Ya. Ini kebetulan lihat di sini 0 di sini menunjukkan angka berapa? 1,1. Ya, 1,1 tapi belum nyampe 1,2. Ya, jadi 1,1 dulu kita tulis. 1,1. Terus cari garis yang bawah dengan atas berimpit. Nih angkanya ini. Berimpit. Yang paling berimpit mana? Paling berimpit. Ya, angka 6 nih. Ya, angka 6. Ya, angka 6 di sini berarti taruh di belakangnya 6. 1,16 cm. Ini cara membaca jangka sorong. Satuannya cm. Silakan di screenshot dulu jawaban nomor 4. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 5 tentang mikrometer scope. Hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh mikrometer scope adalah, kita lihat skalanya di sini. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Kalau yang bawah itu setengah berarti 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5.
Ya, 3,5. Jadi batas ini, ya batas garis ini paling dekat adalah 3,5. 3,5. Terus cari garis yang lurus segaris, berimpit. Nih, segaris berimpit itu angka berapa? 20. Kalau 20 ditulis 0,20. Ya, kalau 20 0,20. Kalau 12 nanti ditulis 0,12. Kalau 11 ditulis 0,11. Kalau 10 ditulis 0,10. Kalau 9 ditulis 0,09. Hati-hati khusus yang bentuknya satuan nih. Kalau 8 0,08. Jadi karena 20 0,20 dijumlahkan jadi 3,70. Satuannya milimeter. Jawabannya B. Terus Bapak kasih contoh yang kedua, sama. Di sini paling dekat adalah yang berimpit dengan batas ini, yaitu angka 5. Tidak ada setengahnya. Kalau ini tadi ada setengahnya, paling dekat dengan batas ini. Jadi 5. Jadi kita tulis 5,0. Terus cari garis yang berimpit sebelah kiri dan sebelah kanan berimpit di sini. Ini berimpit. Ini 40, 41, 42. Jadi yang berimpit di 42. Ya, 42 kita tulis di sini di bawahnya 0,42. Jadi kita jumlahkan 5,42 milimeter. Satuannya milimeter. Ya. Silahkan di screenshot jawaban nomor 5. Sekarang nomor 6, perhatikan tabel di bawah ini. Volume satuannya meter kubik, gaya Newton, jumlah zat mol, massa jenis gram per cm kubik, usaha adalah Joule. Kelompok besaran turunan beserta satuan menurut satuan internasional, besaran turunan. Ya, menurut satuan internasional. Ya, kamu kan hafal 7 besaran pokok. Berarti kalau ada besaran pokok, dia salah. Jumlah zat itu besaran pokok, salah. Ya, ini salah. Berarti kalau ada angka 3, salahkan. Karena 3 itu adalah besaran pokok. Besaran pokok. Jumlah zat itu besaran pokok. Berarti ada 3 salah. Ini salah, ini salah. Ya. Kemudian kita cek massa jenis. Massa jenis itu besaran turunan. Kalau massa besaran pokok, kalau massa jenis besaran turunan. Cuma satuannya ini bukan satuan internasional. Ini kalau satuan internasional itu satuannya adalah kilogram per meter kubik. Berarti nomor 4 salah. Berarti kalau ada 4 salahkan. Berarti tinggal jawabannya adalah B. Jadi pakai trik mengerjakan soal ya. Boleh pakai trik kayak gini meskipun kita nggak hafal semuanya. Jadi bisa pakai trik dalam mengerjakan soal ujian. Nah, silakan di screenshot. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Hasil pengukuran pada gambar di atas adalah ini adalah stopwatch, pengukuran stopwatch, ya. Jarum pendek, ya, jarum pendek menunjukkan menit. Jarum panjang menunjukkan detik. Jadi kita lihat di sini, ini 20, ini 30, berarti ini di tengah-tengah ya, kurang lebih di tengah-tengah di sini. Berarti ini adalah 25 menit. Terus garis panjangnya di sini ya 50 detik. Ya, 50 detik. Jadi 25 menit 50 detik jawabannya B. Silakan di screenshot dulu. Kita lanjutkan soal nomor 8.
Wahyu membeli 1 buah pensil dan 1 buku, kemudian Wahyu mengukur dan mencatat data-data dari pensil dan buku yang dibelinya sebagai berikut. Diameter penampang 0,7 cm, panjangnya 17 cm, luas mukanya 300, massa total 120, jumlah halaman 80 halaman, tebal buku 6. Dari data tersebut yang termasuk besaran pokok. Besaran pokok ya, satuannya ini tidak harus satuan internasional karena tidak diminta satuannya internasional, hanya meminta besaran pokok saja. Jadi pakai trik mengerjakan soal, pilih yang pasti benar atau yang pasti salah. Coba dulu yang pasti salah dulu. Yang pasti salah itu jumlah halaman. Jumlah halaman itu bukan besaran ya. Ini bukan besaran. Ya, jadi kalau ada nomor 5 itu salah. A salah, ada 5-nya. C salah, karena ada 5-nya. D salah, karena ada 5-nya. Jadi jawabannya B. Jadi tidak perlu menghafal semuanya, tapi ngerti. Oh, besaran pokok itu ada 7, hafalkan 7, sisanya besaran turunan. Tapi ada berapa yang bukan besaran pokok, yang bukan besaran, jumlah halaman itu bukan besaran. Jadi jawabannya B. Tapi Bapak jelaskan kenapa jawabannya B. Diameter penampang adalah 0,7. Jadi diameter itu termasuk dari besaran panjang. Ya, besaran panjang itu bukan berarti hanya panjang saja, bisa diameter, bisa tinggi, bisa tebal dan sebagainya. Panjang apalagi ini betul, ini betul. Luas permukaan ini besaran turunan. Massa ini besaran pokok. Tebal ini adalah dari termasuk besaran panjang. Besaran panjang itu besaran pokok. Jadi 1, 2, 4, 6. Gitu ya, silahkan di screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kisi-kisi yang berikutnya adalah menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Energi dan usaha. Energi itu dibagi beberapa. Energi potensial terjadi pada suatu benda pada ketinggian tertentu. EP sama dengan mGh. M massa, G percepatan gravitasi, H ketinggian. Jadi G percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, H ketinggian, satuannya meter. Kemudian energi kinetik terjadi ketika benda bergerak. Energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat. Ya, M massa, V kecepatan, ya, V kecepatan. Satuannya meter per second. EK energi kinetik satuannya joule, M massa. Terus usaha, W sama F kali S. F itu gaya, S jarak. Karena ini keterangannya ada kurang, boleh kalian screenshot. Hukum kekalahan energi, energi potensial pertama tambah energi kinetik pertama sama dengan energi potensial kedua ditambah energi kinetik kedua. Ini hukum kekalahan energi ini nanti dipakai. Silahkan screenshot dulu karena keterangannya ada yang kurang. Kita lanjutkan langsung bahas soalnya saja. Benda didorong oleh gaya seperti gambar berikut. Jika F1-nya 30, F2-nya ya, kita letakkan F1-nya 30, F2-nya 20, F3-nya adalah 75 dengan jaraknya 3 meter. Maka usaha yang dilakukan adalah W, secara umum rumusnya adalah sigma F kali S atau W F kali S juga boleh. Sigma itu resultan gaya. Jadi kalau gayanya searah ditambah, kalau berlawanannya dikurang. Jadi ini yang ke kanan 75,
Yang ke kiri 20 sama 30. Jadi yang besar kurangi yang kecil. Jadi ini di total ditarik ke kiri totalnya 50. Ya, jadi ke kanan dikurangi ke kiri. Berarti gayanya ini sigma F-nya ke kanannya adalah 75, dikurangi yang ke kirinya totalnya 50, dikali jaraknya 3 meter. Jadi dapatnya 25 kali 3, dapatnya adalah 75 Joule. Jadi usahanya 75 Joule. Jawabannya B. Jadi kuncinya sigma F, resultan gayanya itu kalau searah ditambah, kalau berlawanan dikurang. Yang searah 30-20, totalnya 50. Jadi yang besar kurang yang kecil, 75 kurangi 50, dapatnya 25 kali 3, 75 Joule. Silahkan di screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Benda A dan B memiliki massa yang sama. Jadi massa A sama dengan massa B. Jika benda A ditarik dengan kecepatan 2 meter per detik, jadi kecepatan A adalah 2 meter per detik, dan benda B kecepatannya adalah 4 meter per detik, maka perbandingan energi kinetik antara A dan B. Ditanya perbandingan energi kinetik A dibanding energi kinetik B. Energi kinetik adalah setengah M V kuadrat, karena ini A, M A P A, dibanding setengah M V kuadrat. Untuk B, ini B. Karena setengah-setengahnya ada, dicoret. Massa A adalah sama dengan massa B. Karena massa A sama dengan massa B, berarti bisa dicoret. Jadi tinggal kecepatan A adalah 2 dikuadratin, dibanding kecepatan B adalah 4 dikuadratin. Jadi 4 dibanding 16. Jadi kalau 4 dibanding 16 diperkecil lagi jadi 1 banding 4. Jadi 1 banding 4. Ya, silahkan di screenshot jawaban nomor 2. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi. Perhatikan gambar berikut ini. Posisi A, posisi B, posisi C. Energi kinetik benda di titik B adalah 100 Joule. Energi kinetik di benda B adalah 100 Joule. Massa bendanya adalah 2,5 kg, massanya adalah 2,5 kg. Saya tulis sini, massanya adalah 2,5 kg. Maka energi kinetik benda saat menyentuh di C, ditanyakan energi kinetik di C itu berapa? Perhatikan ya. Ketika posisi tertinggi itu energi potensialnya maksimum, ya posisi tertinggi, energi kinetiknya minimum, berarti energi kinetiknya 0. Tetapi ketika di bawah, ketika paling bawah seperti ini, energi potensialnya minimum atau 0 karena tidak ada ketinggian, jadi 0 energi potensialnya. Tapi energi kinetiknya adalah maksimum. Jadi kita pakai hukum kekalahan energi membandingkan titik A dengan titik C, posisi A dengan posisi C. Ya. Jadi kita membandingkan posisi A dengan posisi C. Berarti pakai hukum kekalahan energi, EPA ditambah energi kinetik A sama dengan EPB ditambah energi kinetik B. Ingat, di posisi tertinggi energi kinetiknya 0. Ya, posisi energi kinetiknya 0. Berarti ini energi kinetiknya adalah 0 karena posisi tertinggi. Terus posisi terendah, ini posisi bukan B ya, mohon maaf. Ini kan membandingkan posisi A dengan posisi C, berarti ini C, sorry. Ya, ini C, ya EPC kali ditambah EKC. Di posisi C itu posisi terendah, nilai EP-nya minimum, nilainya 0, berarti ini 0.
Ya, berarti boleh saya tulis ini ditambah 0, EPA berarti MGHA ditambah 0 sama dengan 0 ditambah EKC. Yang ditanyakan kan EKC. Sehingga EKC sama dengan M kali G kali ketinggian A. Perlu diingat, percepatan gravitasi secara umum standarnya 9,8, tetapi biasanya untuk memudahkan G itu nilainya 10 meter per second kuadrat. Ya. Masanya di sini 2,5 kali G-nya adalah 10, tingginya A di sini, tingginya A 4 tambah 6 berarti tingginya A adalah 10 meter. Tingginya A 10 meter. Jadi kali 10 sama dengan energi kinetik C. Sehingga energi kinetik C sama dengan 250 Joule. Jawabannya B. Silakan di screenshot dulu jawaban nomor 3. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kegiatan beberapa anak berikut yang tidak melakukan usaha. Usaha itu rumusnya F kali S. Jadi kuncinya ada jarak. Jarak berpindah. Jadi kalau bendanya tidak berpindah, berarti tidak ada usaha. Mendorong gerobak bakso sejauh 10 meter. Ini ada usaha. Ini betul. Ini yang diminta tidak. Ya, tidak melakukan usaha. Mendorong mobil mogok sampai bergerak, berarti bendanya berpindah. Ada jaraknya. Berarti ini ada usahanya. Mendorong tembok kokoh sampai berkeringat. Mendorong tembok-temboknya berpindah tidak? Temboknya tidak berpindah meskipun tenaga kita yang keluarkan sangat besar. Jadi tidak ada usaha. Jadi usahanya 0. Jadi kesimpulannya usahanya 0. Karena percuma kita mendorong tembok tidak bergerak sama sekali, berarti tidak melakukan usaha atau usahanya 0. Mengayuh sepeda dari rumah sampai ke sekolah berarti pindah jarak, ada jarak yang ditempuh, berarti itu ada usahanya. Jawabannya C ya. Silakan di screenshot dulu nomor 4. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah peluru ditembakkan dengan lintasan pada gambar tersebut. Peluru energi potensial memiliki potensial terbesar dan energi kinetik terbesar. Diingat, posisi tertinggi ini EP-nya maksimum, ya, EK-nya minimum atau 0. Sedangkan posisi paling bawah EP-nya minimum atau 0, EK-nya maksimum. Berarti energi potensial gravitasi terbesar itu di posisi nomor 3. Ya. Kemudian energi kinetik terbesar itu di posisi 5. Berarti 3 dan 5. Jawabannya D. Silakan di screenshot dulu jawaban nomor 5. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah sangkar burung masanya 1,5 kg pada ketinggian 8 meter tiba-tiba jatuh. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, energi kinetik sangkar pada ketinggian 2 meter adalah, jadi misalnya ada sangkar di sini, ya, ini misalnya posisi 1, posisi tertinggi, ini tertinggi ya. Ketinggiannya 8 meter, jadi H1-nya 8 meter. Tiba-tiba jatuh dengan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Energi kinetik pada ketinggian 2 meter. Jadi misalnya ini posisi 2. Ya. Berarti ini H2-nya adalah di sini 2 meter. Ya. Posisi tertinggi, diingat posisi tertinggi EP-nya maksimum, EK-nya 0. Tapi khusus yang posisi 2 ini, dia tidak di tanah, tapi ada ketinggiannya, jadi bisa dihitung berapa. Berarti kita bandingkan posisi 1 dengan posisi 2. Posisi 1 dengan 2.
Jadi EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Ingat-ingat ini hukum kekalan energi. EP1 yaitu MgH1 ditambah EK1 di posisi tertinggi EK-nya adalah 0. EP2 MgH2 ditambah EK2 yang kita cari posisi di sini itu posisi 2 ini EK-nya berapa gitu. Jadi M masanya adalah 1,5, di sini masanya 1,5 kilogram. Jadi 1,5 kilogram dikali 10 kali ketinggiannya H1 adalah 8 sama dengan masanya adalah 1,5 kali G-nya 10 kali ketinggian kedua adalah 2 tambah EK2. Kita hitung ini dapatnya 15 kali 8 ya 44, 8 tambah 4 120. Ini 15 kali 2 30 ditambah EK2. Sehingga 120 kurangi 30 sama dengan EK2. Sehingga EK2 sama dengan 90 Joule. Jawabannya 90 Joule. Silakan di screenshot dulu jawaban nomor 6. Kita lanjutkan soal sudah habis ya. Jadi untuk materi ini Bapak hanya membahas dua kisi-kisi. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas kisi-kisi berikutnya mengikuti kisi-kisi ya SKL dari ujian sekolah yang kalian akan laksanakan. Ya, ini adalah kisi-kisinya, contoh-contohnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu kalian supaya paham ini adalah mengulang materi kelas 7 dan kelas 8. Ya. Ya, Bapak akhiri sampai sini. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya nanti ya. Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.